Harus sudah direkam, Bu Rizka? Sudah. Baiklah, melalui praktek coaching hari ini, saya akan menyampaikan kasus yang saya alami, yaitu tentang perilaku anak-anak yang menurun, jadi mengenai perilaku mereka yang kurang sopan dalam berkomunikasi dengan gurunya. Hari ini saya akan praktik bersama Ibu Rizka, di mana saya sebagai coachee dan Bu Rizka sebagai coach yang akan membantu saya dalam mengatasi permasalahan yang saya alami. Baik, Bu Rizka, bisa kita mulai? Bisa. Bu Rizka, sibuk nggak sekarang? Kebetulan sih hari ini enggak. Saya sudah menyelesaikan semua tugas, Bu. Ada apa ya? Begini, Bu, mohon waktunya sebentar ya. Saya mau cerita nih. Iya, Bu, cerita aja, tidak apa-apa. Saya mau masukan dari Ibu nih. Sekarang lagi galau, Bu. Galau ya, Bu? Ya. Semoga saya bisa memberikan pencerahan untuk Ibu Vira. Nah, Bu Vira, dari pembicaraan kita, sekarang apa yang ingin Ibu Vira dapatkan? Kan ini percakapan singkat ya. Nah, apa yang ingin Ibu Vira dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, hari ini saya ingin mendapatkan masukan dari Bu Rizka mengenai perilaku murid saya yang akhir-akhir ini menurun, Bu. Menurut Bu Vira, perilaku menurun itu yang bagaimana, Bu? Begini, Bu. Saya kan sekarang sedang berusaha menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana saya memberi kebebasan kepada siswa saya untuk melakukan hal-hal yang mereka suka. Dan saya juga berusaha di kelas itu menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan cara berusaha dekat dengan murid. Jadi saya kadang-kadang menganggap diri saya itu menempatkan diri sebagai teman, Bu. Namun, nah sekarang itu saya sedang galau, Bu, menghadapi murid saya. Ada beberapa di kelas itu karena mereka tuh kan mungkin ini ya Bu, ya menganggap saya sebagai teman. Jadi kadang-kadang cenderung ini Bu, kurang menghormati saya dan dalam berperilaku itu menyamakan saya dengan teman mereka saat bersikap. Gitu Bu. Oh, iya ya. Nah, jadi sekarang Ibu Vira kan sedang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terus ternyata perilaku siswa itu menurun, ya, dan kurang Iya, cenderung menghormati Ibu Vira itu saat berkomunikasi dan kadang menyamakan dengan temannya kan. Nah, iya. di sini coba Ibu ceritakan eh, menyamakan komunikasi dengan teman itu contohnya seperti apa ya, Bu? Ini Bu, dalam berbahasa itu mereka cenderung ini kurang sopan Bu. Mungkin nadanya mereka mungkin dengan nada tinggi, kemudian disamakan Bu kalau ngomong itu gimana sih kalau terutama menggunakan bahasa Bali ya Bu ya. Jadi kan ada kata-kata yang kurang sopan itu. Kalau seharusnya kalau berbicara dengan orang yang lebih dewasa itu kan kita harus lebih halus Bu ya. Nah di sanalah mereka itu saya merasa menyamakan saya dengan temannya. Oh, jadi itu yang murid Ibu lakukan ya. Nah, Ya, lantas seperti apa yang Ibu inginkan sekarang? saya ingin murid saya ini bisa menempatkan diri Bu. Kapan harus menganggap saya sebagai teman, kapan harus menganggap saya dan menghargai, menghormati saya sebagai guru. Jadi
Ibu ingin murid Ibu itu bisa meningkatkan sopan santun saat berkomunikasi dengan Ibu. Nah, supaya murid Ibu itu bisa mengubah perilaku saat ini, nah, apa kira-kira yang bisa Ibu perlukan atau yang bisa Ibu lakukan sekarang? Apa ya Bu ya? Saya juga sempat mikir nih, eh, di sini kan berarti saya ingin anak-anak ini kan ini Bu ya meningkatkan sopan santunnya ya. Ya. Eh, Mungkin melalui program 5S bisa nggak Bu ya? Kan di sana ada sopan santunnya. Dalam penerapan 5S ya, berarti kan salam, sapa itu ya. Oh, Ya, bisa juga senyum, Bu. sopan dan santun. Iya. Nah, Ya, kira-kira selain 5S itu ada nggak cara lain untuk merubah perilaku siswa selain itu, Bu? hmm, oh iya Bu, di kelas saya kan sudah membuat peraturan ini ya, keyakinan kelas Bu ya. Nah, itu salah satunya tentang kami adalah warga kelas yang saling menghormati. Nah, dari keyakinan kelas ini kan seharusnya bisa Bu ya, apa ya, bisa dijadikan acuan untuk mereka ya. Jadi mereka bisa menghormati saya sebagai guru, dari keyakinan kelas itu untuk diterapkan di kelas. Mengingatkan lagi lah Bu ya, saya akan mengingatkan lagi mereka tentang keyakinan kelas yang ada di kelas, terutama di ini Bu, tentang saling menghormati. Mungkin itu Bu ya. Ya bisa juga sih, Bu. Nah, sejauh ini Bu Pira sudah dapat penjarahan belum? Rasanya sudah sih Bu. Hmm, ya. Ya, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan mereka dan memberi contoh pastinya Bu ya, tentang 5S dan penerapan keyakinan kelas agar mereka menerapkannya dalam kegiatan di kelas sehari-hari, khususnya mungkin mereka biar bisa merubah perilakunya nanti dengan saya lebih sopan gitu Bu. Nah, iya, Bu. Tadi Ibu kan sudah dapat solusi bahwa Ibu akan menerapkan budaya 5S dan menerapkan keyakinan kelas. Kan seperti itu. Nah, sekarang Ibu Pira rencananya apa? Kalau kan rencananya sudah ada ini. Tindak lanjutnya bagaimana? Uh, saya punya rencana lagi Bu, mungkin saya bisa mencari ini Bu ya, video di YouTube tentang penerapan sopan santun terhadap guru. Nanti dari video itu akan disaksikan bersama murid. Kalau mereka mendapat pesan atau pembelajaran dari audio visual itu kan biasanya lebih ini Bu ya, lebih cepat mereka menangkap maksudnya dan dipahami, dan harapannya kan nanti bisa dipraktekkan. Gitu Hmm, nggak Bu? ya bisa Gimana juga menurut Bu sih. Rizka? Menurut saya sih rencananya cukup bagus sih Bu ya. Bisa nih kayaknya Ya, diterapkan. Nah, kira-kira kapan ini Ibu mau menerapkannya? hmm, saya akan menerapkannya kalau mengingatkan keyakinan kelas itu bisa saya mulai besok, Ibu ya. Besok saya akan mulai dari pemberian apel di pagi hari itu. Kalau itu kan secara keseluruhan, dan di kelas nanti juga saya akan ini tidak lupa lagi mengingatkan mereka. Nah, tadi kan Ibu rencananya mau besok nih. Nah, Ya, ada nggak kira-kira rekan yang mau Ibu ajak untuk membantu Ibu mengingatkan murid dan membantu Ibu dalam kegiatan ini? Ada Bu, mungkin ini ya Ibu Eni, kebetulan Ibu Eni dan Bu Eni dan Bu Tut nanti ya, Bu Tut Susila ini kan guru agama Hindu dan agama Islam. Nanti mungkin saya bisa meminta bantuan kepada beliau ini untuk ini Bu, memasukkan tentang budi pekerti kan, mengingatkan kembali tentang bagaimana menghargai orang lain dan menghormati. Ya, bagus juga itu, Bu. Nah, ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan perilaku murid, Bu? Apa Bu ya? Kalau dalam pembelajaran gimana ya? Bisa bisa diselipkan kali Bu ya. Bisa, bisa, Uh, bisa iya, juga. dalam pembelajaran nanti saya menyelipkan bermain peran tentang menghormati guru dan cara berkomunikasi dengan sopan dan santun.
Bermain Bagaimana peran ya. menurut Bu Rizka? Iya. Seru nih Bu, kayaknya untuk bermain peran. Nah, mereka itu bisa Hmm, jadi artis loh, seperti bermain sinetron jadinya ya. iya, ya Bu ya. Jadi sinetron kayak sinetron nanti ya. Tapi saya jadi sutradaranya aja Bu. Nanti kalau saya ikut main, mainnya drama Korea. Nah, kalau seperti Hmm, kan sudah ada nih eh, solusinya dan cara penanggulangannya. Nah, kira-kira ada target terus selesainya kira-kira kapan nih Bu? masa masa percobaannya 1 minggu ini Bu ya. Nanti akan saya terapkan itu rencana-rencana saya ini. Nanti dalam 1 minggu ini kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kalau dalam 1 minggu ini ada biar 1 minggu ini ada perkembangan gimana itu Bu? Nanti minggu depan kita janjian lagi yuk. Nanti saya ceritain deh hasilnya bagaimana. Oh, jadi minggu depan baru kita obrolin tentang eh, perkembangannya ini lagi Bu ya. Ya, tapi nanti kita ngobrolnya di ini Bu ya, tempat yang lebih asik gitu biar fresh di Hmm, ya cocok Bu tempatnya Bu kayaknya. Ida. Oh, ya ya Tempatnya Bu Ida gimana? ya bisa bisa Bu di tempatnya Bu Ida kayaknya bagus juga Bu. Nanti saya hubungi nanti Bu Ida. Iya, nanti kan di sana ini Bu bisa sambil ngeliat ini laut. Kalau kita lihat pantai kan bisa mungkin lebih fresh ya pikirannya. Iya Bu ya ya. Ya, nggak terasa Bu ya, kita ngobrolnya udah panjang lebar. Saya terima kasih banget loh, ini Bu Rizka udah mau dengerin, kemudian udah memberi solusi-solusi juga. Ya sama-sama Bu. Semoga bermanfaat kegiatan kita pada hari ini Bu ya. Iya. Bu, udah jam 13.30 nih. Kita kayaknya udah waktunya pulang nih. Siap-siap yuk, pulang yuk. Ayo Bu, ayo kita pulang Bu yuk. Bentar Bu. Yuk, yuk, yuk.